Nah, yang kedua Bapak dan Ibu sekalian adalah niat. Niat seseorang untuk menterapi seseorang yang lainnya itu adalah hal yang berbeda dengan bacaan Al-Quran seseorang. Beda Pak. Saya menterapi seseorang dengan perjanjian. Setelah selesai terapi mendapatkan sejumlah uang. Saya menterapi seseorang tanpa perjanjian, niat di hati saya menolong. Beda nggak? Poin ketiga, niat seseorang datang itu mencari asbab kesembuhan dengan keberkahan Al-Quran. Niat yang kedua, seseorang itu diruqyah agar sembuh dari kesusahannya dengan orang tersebut. Beda nggak? 4 kasus yang berbeda Bapak sekalian. Saya pernah diundang ke Afrika Selatan, ke Johannesburg. Jauh sekali ya. Itu dari Singapura masih 11 jam di udara, di bawahnya Samudra Hindia. Dan sampai di sana ternyata yang mengundang kita adalah seorang konglomerat, seorang yang kaya raya, punya perusahaan ekspor ke beberapa negara di Afrika. Dan suatu malam kita berbincang-bincang, saya penasaran kenapa Tuhan mengundang saya. Begitu. Dan dia mengatakan dulu saya pernah ke Jakarta, ke rumah Ustadz, dan saya ingin juga Ustadz ke rumah saya. Dia bilang, ya it's common. Ada yang lain enggak? Beliau bilang, karena ruqyah Anda gratis. Gitu. Presiden, ini sederhana sekali. Dia mengundang kami karena ruqyah saya gratis. Padahal dia konglomerat. Lalu saya mengatakan, kenapa tidak undang para masyayikh dari Jazirah, dari Emirat, dari Mesir yang lebih dekat dan lebih sahih, lebih valid sanadnya. Saya ini orang nggak jelas dari Indonesia. Dia bilang, enggak, ruqyah Anda gratis, ruqyah mereka berbayar. Anda kan kaya. Ini analisa seorang namanya Sohib dari Afrika. Ya, dia bilang kalau seseorang meruqyah dengan gratis, maka dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Dan tidak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu melainkan karena satu imbalan atau tujuan, pasti dia mengharapkan balasan dari Allah. Kalau mengharap balasan dari Allah, Allah pasti balas dan Allah pasti berkahi ruqyahnya. Saya yakin saya akan sembuh melalui ruqyah Anda yang gratis. Padahal setelah 2 tahun di ruqyah, dia tidak sembuh. Jadi dia datang ke Jakarta, sakitnya di lambung ya. Di ruqyah tidak reaksi, tidak sembuh. Tapi dia meyakini akan sembuh karena ruqyahnya gratis. Keyakinan dia Pak. Kami datang ke Afrika, di sana 10 hari, 2 mingguan di sana. Diruqyahlah teman-temannya, stafnya, keluarganya, anaknya, pada sembuh. Dia sendiri tidak sembuh. Pada malam terakhir, barulah jinnya muncul. Ketika diruqyah, pada perutnya itu. Jadi perjalanan 2 tahun sampai brother ini datang ke Jakarta, saya datang ke sana, baru reaksi begitu. Tapi dia meyakini dia akan sembuh. Apa motivasi dia? Dia bilang orang ini ruqyahnya gratis. Maka carilah ruqyah yang gratis. Maunya orang Indonesia ya. Tapi meski gratis, ada something behind-nya Pak. Ada sesuatu yang memotivasi dia itu apa? Jangan cari gratisannya, tetapi cari berkah dari keikhlasannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Ini satu hal yang saya sendiri tidak tahu. Saya sih tidak peduli, yang penting nolong orang. Nah tetapi kalau menolong orang, Allah Ta'ala memastikan melalui Nabi SAW, ya sesiapa yang menolong saudaranya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, intang surullahu yang surkum wa yusabit akdamakum. Sesiapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dan Allah akan teguhkan kakinya. Begitu. Ya sekalian. Kemudian Allah juga berfirman, wala yang surun Allah yang suruh, innallaha laqawiyyun aziz. Maknanya sama kurang lebih. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menolong saudaranya dalam hajatnya, pasti Allah tolong dia dalam hajatnya pula. Sesiapa yang menolong kesulitan manusia dalam urusan dunianya, Allah akan tolong dia dalam urusan akhiratnya. Sesiapa yang memudahkan seseorang dalam urusan utangnya, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya dan akhiratnya. Maka senang saya kalau ketemu orang-orang yang banyak utang itu. Diajak bermitra begitu. Ya, untuk apa itu? Untuk menolong dia agar dia terbebas dari utang. Allah akan tolong kita dalam dua poin. Nah, Bapak sekalian, niat ini
seseorang saat meruqyah ibu bapak itu perhatikan niatnya. Dia itu menolong Anda atau dia itu melihat apa yang ada pada diri Anda. Peruqyah yang baik itu memperhatikan hatinya, peruqyah yang kurang baik memperhatikan sakunya, saku Anda. Nah, perhatikan ini bisa menjadi Pak, bisa menjadi salah satu pembatal kesembuhan. Aduh, gimana Ustaz, nyarinya susah. Itu kan di dalam hati. Nah, latihlah suami Anda menjadi peruqyah Anda. Latihlah istri Anda menjadi seseorang yang akan membantu Anda dan seterusnya. Barakallahu fiik ya. Ibu sekalian, ini tentang niat ya.